Sampai di rumah, Efrain menghambur ke pelukan ibunya. Bocah lelaki itu merajuk pada Eliza karena tidak bertemu dengan ibunya sejak kemarin. Dia menunggumu dan enggan diajak tidur, kata Eliza. Eliza lalu mencium pipi bakpao putranya. Sayang, maafkan Mommy. Aku akan menemanimu tidur malam ini dan membacakan dongeng. Besok Mommy juga libur, mari kita pergi untuk berjalan-jalan. Little Bear mengangguk dengan wajah yang cerah. Mommy, kamu yang terbaik, katanya. Eliza mencium lagi pipi anaknya yang menggemaskan. Efrain, sekarang waktunya untuk minum susu, kata Berta sambil membawa botol susu anak itu. Aku ingin tidur dengan Mommy, kata Efrain. Tentu saja, kamu akan tidur dengan momimu, tapi biarkan ia mandi dulu, jawab Berta. Efrain akhirnya bersedia turun dari pelukan ibunya. Eliza segera pergi mandi, bocah itu sudah menunggunya di kamar dengan membawa botol susunya dan juga buku cerita. Matanya yang jernih menatap ibunya dengan penuh harap. Mommy, bacakan cerita, kata bocah itu dengan suara yang menggemaskan. Sebenarnya Eliza merasa mulutnya telah lelah dan tenggorokannya kering karena membacakan cerita untuk Kelvin saat di kantor tadi, namun saat melihat senyum di wajah anaknya rasa lelah itu menghilang. Ayah dan anak ini, kenapa mereka sangat suka mendengarkan cerita sebelum tidur? Pikirnya. Oke, ibu akan membacakan cerita untukmu. Cerita apa yang kali ini kamu inginkan? Tanya Eliza. Efrain membuka buku itu lalu menunjuk ke cerita tentang Aladin. Setelah itu Eliza membacakan cerita untuk anaknya, tak butuh waktu lama Efrain telah tertidur lelap. Eliza mengambil botol kosong dari mulut anaknya kemudian pergi ke dapur untuk mencuci botol itu. Eliza, kata Berta yang telah menunggu wanita itu selesai menidurkan anaknya. Ya, jawab Eliza. Aku tadi pergi ke taman dengan Efrain. Di sana ia menabrak wanita tua. Lalu wanita itu mengatakan bahwa Efrain mirip dengan cucunya, cerita Berta. Wajah Eliza menegang mendengar hal itu, ia menduga itu pasti Lily, nenek dari Kelvin. Bukankah aku sudah mengatakan padamu jika mengajak Efrain keluar rumah agar mengenakan topeng dan topi? Tanya Eliza gugup. Dia berlarian di taman dan juga bermain. Kupikir akan sangat menyesakkan jika ia menggunakan masker saat melakukan aktivitas itu jadi aku melepasnya, jawab Berta dengan penuh rasa bersalah. Melihat wajah bersalah Berta membuat Eliza menyadari bahwa ia baru saja meninggikan suaranya pada wanita yang jauh lebih tua darinya. Berta memang pengasuh Efrain namun kedekatannya dengan putranya hampir seperti nenek pada cucunya. Eliza segera merasa menyesal menaikkan suaranya tadi. Maafkan aku Berta, aku hanya sedang cemas, kata Eliza. Tidak apa-apa, aku juga bersalah di sini. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati, jawab Berta. Berta, mulai sekarang jika kamu mengajak keluar Efrain dan ada yang bertanya mengenai identitas kalian, katakan saja bahwa kalian ibu dan anak. Mulai sekarang aku juga akan mengajari ia untuk memanggilmu ibu jadi kamu harus melakukan hal yang sama, saran Eliza. Berta mengangguk dengan ragu-ragu. Tapi apakah mereka akan percaya? Aku tampak sangat tua, katanya. Eliza menggeleng. Kamu masih terlihat cantik dan muda meski berusia 50 tahunan. Mereka mungkin akan mengira kamu wanita berusia 45 tahun, lagi pula ada beberapa wanita yang melahirkan pada usia itu, jelasnya. Kedua wanita itu akhirnya mencapai kesepakatan. Pagi hari berikutnya, Eliza mengajak Efrain untuk pergi ke akuarium ikan terbesar di kota ini, untuk menebus kesalahannya karena tidak menemani anak itu selama 2 hari kemarin. Ia mengenakan jaket dengan topi bulu yang menggemaskan pada Efrain lalu memberinya masker bermotif pororo kesukaannya. 3 orang itu berangkat menggunakan taksi. Saat sampai di sana, Efrain berlarian dengan gembira menatap langit-langit akuarium besar yang membentuk lorong. Ada banyak ikan besar di dalamnya. Mommy, ikan apa itu? Kenapa ia memiliki sayap yang lebar?
Tanya Efrain. Itu ikan pari, sayang, jawab Eliza. Mommy, itu ikan dori bukan? Ikan biru yang mencari Nemo, kata Efrain. Eliza mengangguk. Benar. Itu ikan dori, katanya. Mommy, aku akan mencari ikan Nemo, ia pasti akan berada di dekat sini, ujar Efrain. Efrain berlarian dengan sangat kencang, membuat Eliza kehilangan jejaknya. Akhir pekan ini pengunjung akuarium membludak, membuat ia sulit melewati kerumunan. Eliza menjadi gelisah karena ia belum juga bisa menemukan Efrain. Tanpa Berta ikut dalam perjalanan ini, ia semakin kesulitan karena harus mencarinya sendirian. Di sudut lain, Efrain tanpa sengaja menabrak seorang gadis kecil yang membuat es krim gadis itu tumpah. Hal itu membuat gadis kecil itu menangis dengan kencang. Es krimku, aku mau es krimku kembali, rengeknya. Maaf, aku tak sengaja, kata Efrain yang mulai ketakutan. Bagaimanapun dia masih 2,5 tahun dan melihat anak lain menangis dengan kencang karena dirinya membuat ia takut. Hei, apa yang kamu lakukan pada putriku? Maki seorang wanita parubaya. Efrain mundur beberapa langkah karena wajah wanita yang menakutkan di depannya. Nyonya, aku sudah minta maaf. Ibuku akan datang, aku akan memintanya untuk mengganti es krimnya, kata Efrain berusaha mengatasi ketakutannya. Ya, mari kita tunggu ibumu dan lihat berapa banyak ia akan mengganti rugi atas kesalahanmu membuat anakku menangis. Bentak wanita itu. Efrain menelan ludahnya, ia menundukkan kepalanya dan berharap ibunya segera menemukannya. Hei, kenapa kamu menutupi wajahmu, apakah kamu jelek? Tanya gadis kecil itu sambil menarik topi lalu masker Efrain. Saat beberapa orang melihat betapa tampan Efrain, mereka mulai diliputi oleh rasa kekaguman. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan wajah tampan langka di depan mereka. Astaga, ia tampan sekali. Mungkinkah dia artis kecil? Gumam salah satu orang. Bukan, aku tidak pernah melihatnya di layar kaca. Tapi aku yakin, mungkin orang tuanya adalah artis, kata orang lain. Kalau begitu, cepat rekam terus, jika ibunya datang seperti yang ia bilang tadi, mungkin secara tidak sengaja kita akan melihat artis itu, usul seseorang. Semua orang mulai antusias menyalakan kamera mereka, bahkan ada yang melakukan live streaming. Eliza yang menyadari ada kerumunan di depannya segera meringsek untuk melihat apakah ada Efrain di sana. Apa yang terjadi? Tanya Eliza pada salah satu orang di sebelahnya. Ada anak kecil tampan, ia tampak seperti anak seorang artis. Kami semua menunggu kedatangan orang tuanya untuk mendapatkan keberuntungan melihat siapa artis itu, jawab orang itu. Anak tampan. Eliza yang curiga segera menyusup ke dalam barisan. Benar saja, ia melihat Efrain tengah berdiri di depan anak kecil wanita yang masih cemberut dan juga ibunya yang menyilangkan dada. Memang apa yang dilakukan anak itu? Tanya Eliza pada orang lain lagi. Dia menumpahkan es krim gadis itu. Mereka sekarang menunggu ibunya untuk mengganti rugi, jawab orang itu. Eliza menggigit bibirnya dengan wajah frustrasi. Ia tidak bisa maju menyelamatkan putranya karena ada banyak kamera yang menyala dan bahkan melakukan siaran langsung. Jika wajahnya dan wajah Efrain tersebar di internet bersama, maka Kelvin akan menyadari anak ini adalah miliknya. Eliza segera pergi mencari petugas keamanan. Pak, ada anak kecil dirundung di sana. Sepertinya ia adalah anak yang telah dicari ibunya tadi. Tolong selamatkan ia sebelum anak itu trauma. Bawa saja ke ruang informasi, aku yakin orang tuanya akan segera datang, pinta Eliza. Baik, aku akan menanganinya, jawab petugas itu. Petugas itu pergi menuju ke kerumunan sementara Eliza pergi menelepon Berta. Berta, ada hal yang mendesak. Bisakah kamu pergi ke pusat informasi di wahana akuarium? Tolong ambil Efrain di sana, aku akan menjelaskannya nanti, kata Eliza. Baik, aku akan datang secepatnya,
jawab Berta. Sementara itu, live streaming yang berjudul Asteris Anak Tampan yang diduga anak seorang artis Asteris menjadi booming di internet. Berita itu sampai ke tangan Zah. Ia segera menunjukkan ponselnya pada Kelvin yang tengah rapat. "Bos, bukankah anak kecil ini mirip Anda?" bisik Zah. "Mungkinkah ini anak haram Anda?" tanya Zah dengan hati-hati. Kelvin menatap profil anak itu dalam-dalam. Ia memang menemukan kemiripan yang banyak antara mereka berdua. Apakah anak ini adalah anak yang dilihat oleh nenek kemarin? Pikirnya. Katakan pada penanggung jawab di sana untuk menahan keberadaan anak itu di kantor mereka sampai aku datang. Perintah Kelvin. Zah mengangguk lalu membuat panggilan pada penanggung jawab di sana. Berta datang ke ruang informasi tak lama kemudian. Ia menarik napas lega dan segera memeluk Efrain. "Anak baik, maafkan ibu," katanya sambil menepuk punggung anak kecil itu. Anak lain mungkin akan menangis, namun Efrain menahan ketakutannya dengan baik. Ia adalah campuran hati lembut dari ibunya dan mewarisi karakter kuat dari ayahnya. "Aku menumpahkan es krim gadis itu," terang Efrain pada Berta. "Jangan takut, aku akan menggantinya," kata Berta. Berta segera menemui wanita itu. Es krim yang seharga $1 kini telah diminta menjadi $100 oleh wanita paruh baya itu. "Apakah kamu merampok secara terbuka? Aku bersedia membayarmu $10, tapi tidak dengan $100. Tolak Berta. $100 adalah biaya mental atas kesedihan anakku," kata wanita itu bersikeras. "Lalu bagaimana dengan mental anakku? Dia telah kamu marahi dan bahkan sekarang menjadi trending di internet," balas Berta. Kedua wanita itu mulai berdebat, bahkan penjaga keamanan juga merasa jengkel dengan ibu gadis kecil itu. "Nyonya, sebaiknya jangan memperpanjang masalah. Itu hanya sebuah es krim dan ibu ini sudah bersedia membayar 10 kali lipat. Jangan menjadi tidak tahu diri," tegur penjaga keamanan. Wanita itu terdiam, ia akhirnya menerima ganti rugi $10 dari Berta lalu pergi. "Tuan, terima kasih. Saya akan pergi dulu," kata Berta sambil menunduk. Eliza yang menunggu di dekat pintu ruang informasi, saat Berta keluar dengan Efrain, ia hendak menghampiri mereka namun tiba-tiba ia melihat beberapa pria menahan Berta untuk keluar. "Anda dilarang untuk pergi sampai Tuan Kelvin Wilson datang," kata salah satu pria. Eliza tertegun mendengar hal itu, jantungnya berdebar dengan kencang sementara wajahnya pucat pasi. "Kenapa kami harus ditahan? Aku tidak mengenal orang yang kamu maksud. Jadi biarkan kami pergi," protes Berta. "Anda tidak bisa pergi sampai orang itu datang," tegas pria itu. Berta gemetar, ia lalu kembali ke dalam ruang informasi dengan Efrain. Saat mereka duduk bersama, Berta segera memberitahu Efrain untuk memanggilnya ibu. "Sayang, mulai sekarang ketika di luar kamu harus memanggilku ibu. Jika ada orang yang bertanya tentang ibumu, katakan saja itu aku." "Oke," pinta Berta. "Kenapa? Apakah Mommy tidak menginginkanku lagi?" tanya Efrain. "Bukan karena itu, tapi karena wajahku lebih menakutkan. Jadi jika kamu diganggu orang dan mereka mengetahui aku sebagai ibumu, mereka akan ketakutan," jelas Berta. Efrain kecil mengangguk dengan patuh. Tak lama kemudian, Kelvin masuk dengan Zah yang mengikuti di belakangnya. Tatapannya tertuju pada Efrain. Melihatnya secara langsung justru membuat mereka tampak semakin mirip. Bahkan Zah kehilangan kata-kata, ia mengucek matanya berkali-kali untuk memastikan ia tak salah lihat. "Bos, jadi kamu benar-benar memiliki anak haram?" gumam Zah. Berta gemetar, ia mendekap telapak tangan Efrain dengan erat seolah takut bahwa pria ini akan merenggut anak ini darinya. "Tuan, apa yang Anda inginkan? Kenapa menahan kami di sini?" tanya Berta. "Apakah kamu pengasuhnya?" tanya Kelvin. Berta menggeleng. "Aku ibunya." "Betul kan, sayang?" tanyanya sambil mengulas senyum pada Efrain.
Bocah itu mengangguk lalu mengalungkan tangannya pada pinggang Berta. "Ibu, ayo pulang," katanya. Melihat lautan manusia dengan jas hitam dan wajah menakutkan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Keheningan memenuhi ruangan begitu adegan antara ibu dan anak itu terlihat. Bahkan rahang Zah menganga dengan lebar. "Apakah wanita parubaya ini melahirkan anak bosku?" pikirnya. "Kamu benar-benar ibunya?" tanya Kelvin sekali lagi. "Bukankah Anda sudah mendengar ia memanggilku ibu?" jawab Berta. Kelvin menarik napas dalam, ia merasa kacau dan juga dibodohi. Ia semula menduga anak ini adalah anak yang disembunyikan oleh Eliza darinya, nyatanya hanya wanita itu yang pernah tidur dengan dirinya. Hanya saja saat melihat wanita parubaya ini, ia merasa tindakan dirinya untuk datang terlalu berlebihan. "Kau boleh pergi," kata Kelvin. Berta segera membawa Efrain pergi dengan menggendongnya. Bocah kecil itu masih menatap Kelvin dengan matanya yang jernih, untuk sesaat mereka berdua saling menatap seolah ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan. "Jika saja ia memang anakku, aku akan mengirimnya pada nenek dan membuat ia berhenti menjodohkanku dengan wanita acak," pikir Kelvin. "Hapus semua video tentang anak itu hari ini di internet. Jangan sampai nenek tahu," perintah Kelvin pada Zah. "Aku akan meminta tim IT kita untuk menghapusnya." "Bos, Anda yakin tidak pernah mabuk di suatu tempat dan tanpa sadar mungkin tidur dengan wanita acak, bukan?" tanya Zah. Kelvin memberikan Zah tatapan belati. "Lalu kau pikir aku tidur dengan wanita parubaya tadi dan memiliki anak haram? Apa kamu bosan hidup?" bentaknya. Zah menelan ludahnya. "Maaf bos, hanya saja anak tadi sangat mirip dengan Anda," katanya. Kelvin mendengus kesal, ia lalu berjalan meninggalkan ruangan, namun di dalam mobil Zah masih mengoceh. "Bos, apakah Anda pernah menyimpan sperma Anda di bank sperma? Mungkinkah mereka membuat kesalahan lalu memberikan benihmu pada wanita tadi?" tanya Zah. "Diam. Aku tidak pernah sembarangan menaruh spermaku, bahkan di bank sperma. Satu-satunya aku menyumbangkannya adalah 3 tahun lalu. Jadi berhenti mengoceh," bentak Kelvin. Zah tidak berani lagi membuka mulutnya. Tentu saja ia tahu siapa wanita 3 tahun lalu yang mendapatkan sumbangan gen superbosnya, namun Eliza masih lajang dan tubuhnya sempurna. Tubuhnya bahkan lebih bagus daripada remaja, Zah yakin tidak mungkin ia pernah melahirkan, pikirnya. Berta sampai di rumah hampir bersamaan dengan Eliza. Wanita itu segera memeluk anaknya sambil menangis. "Maafkan aku, Little Bear, maafkan Mommy," kata Eliza. "Apakah Mommy tidak berhasil menemukanku tadi?" tanya Efrain. Eliza mengangguk. Terlalu rumit jika ia harus menjelaskan semuanya pada anaknya yang masih sekecil ini. "Mommy, maaf. Seharusnya aku tidak berlarian dan selalu menggandeng tangan Mommy," kata bocah itu sambil menghapus air mata ibunya. Ia mengira Eliza pasti sedih karena tak berhasil menemukan dirinya. Eliza semakin sedih melihat anaknya yang polos bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Ia memeluk anak itu dengan erat. Setelah kejadian panjang hari ini, Efrain segera tertidur tak lama kemudian. "Mari kita pindah saja, jika terus di sini kita bisa kehilangan Efrain. Aku punya tabungan, itu cukup untuk biaya hidup kita setelah kamu membayar ganti ruginya," kata Berta dengan wajah serius. Eliza tertegun. Berta dan dia sebenarnya hanya orang asing yang tak sengaja bertemu ketika ia melahirkan Efrain di rumah sakit. Berta seorang sukarelawan saat itu, ia melihat Eliza hanya sendirian tanpa ada yang menjaganya di rumah sakit setelah melahirkan. Mereka lalu menjadi dekat satu sama lain, mungkin karena mereka sama-sama sebatang kara jadi memiliki ikatan batin yang kuat. Berta rela melepaskan pekerjaannya menjadi sukarelawan di rumah sakit untuk mengasuh Efrain. "Berta, aku tak akan menerimanya. Itu adalah uang tabunganmu," tolak Eliza. "Tidak apa-apa, selama kita masih bisa menjaga Efrain."
Pria tadi tampak sangat berpengaruh. Jika ia mengetahui Efrain, maka dia akan merebut hak asuhnya, kata Berta. Jangan khawatir, aku akan bekerja lebih keras. Kontrak kerjaku dengan mereka hanya 3 bulan. Setelah itu, mari kita pergi ke luar negeri, usul Eliza. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, setuju Berta. Ponsel Eliza berdering saat ia hendak menyusul Efrain tidur siang di ranjangnya. Kakinya menendang ke udara begitu melihat identitas panggilan itu adalah Kelvin. Lupakan. Aku akan berpura-pura tak melihatnya, pikirnya. Eliza merasa lega setelah memikirkan hal itu, namun ponselnya muncul sebuah notifikasi pesan, angkat jika kamu ingin melunasi satu dari hutang traktiran makan. Sangat menjengkelkan, ini lebih menyesakkan seperti dikejar-kejar oleh debt collector. Gerutu Eliza. Eliza tak punya pilihan lain, ketika panggilan Kelvin masuk lagi, ia segera mengangkatnya. Turun ke bawah. Zah dalam perjalanan untuk membawamu ke tempat pertemuan kita. Perintah Kelvin. Mata Eliza melebar, ia segera turun ke bawah dengan tergesa-gesa setelah mengambil tasnya. Dia harus sampai di depan lobi apartemen Pasifik jauh lebih dulu daripada Zah. Wanita itu menyeberang jalan menuju ke depan lobi Hotel Pasifik. Beruntung, selang beberapa saat setelah ia sampai di sana, Zah telah datang. Nona Eliza, silakan masuk, kata Zah. Eliza masuk begitu Zah membukakan pintu untuknya. Kemana kamu akan membawaku pergi? Tanya Eliza. Tuan Kelvin sedang bermain golf sekarang dan ia membutuhkan pendamping wanita. Kami akan segera ke sana setelah ke toko baju olahraga untuk mengganti pakaian Anda, jelas Zah. Eliza melebarkan matanya. Apakah ia menyuruhku menjadi cadi golf? Bukankah di tempat golf selalu ada layanan seperti itu? Kenapa ia harus memanggilku? Tanyanya. Anda bisa menanyakannya sendiri nanti. Namun aku akan mengingatkanmu satu hal, lebih baik untuk bersikap baik padanya, karena ia dalam suasana hati yang buruk hari ini, saran Zah. Eliza teringat kejadian di akuarium tadi, ia yakin Kelvin pasti merasa kesal karena kejadian tadi, ia pasti merasa malu begitu mengetahui bahwa ia bergegas untuk anak yang bukan miliknya. Baiklah, aku akan bersikap baik. Dia adalah pria temperamental, kata Eliza. Zah mengangguk setuju. Jika bukan karena gaji tinggi yang ditawarkan, bahkan aku tak akan tahan, keluhnya. Eliza terhibur mendengar keluh kesah orang kepercayaan Kelvin. Eliza dibawa ke sebuah arena golf setelah berganti pakaian. Zah mengantarnya secara pribadi menuju ke lapangan tempat Kelvin bermain. Matahari sore yang redup tidak menutupi betapa indah tubuh pria yang mengenakan pakaian olahraga itu. Wajahnya masih sama dinginnya, namun itulah daya tarik pria ini. Ada beberapa cadi golf yang menatapnya beberapa meter jauhnya dari pria itu. Mereka sangat antusias dan berpikir bahwa salah satu dari mereka akan ditunjuk untuk menjadi pembantu Kelvin. Bos, aku sudah membawanya, kata Zah menghampiri Kelvin. Kelvin yang baru saja memukul bola menoleh ke arah Eliza. Matanya menyipit saat melihat tampilan wanita di depannya. Ia mengenakan kaos olahraga pendek berwarna putih dan rok super pendek yang berwarna biru. Kepalanya mengenakan topi golf yang pada bagian atas rambutnya berlubang, sementara rambut Eliza diikat kucir kuda. Tampilan wanita itu segar dan cantik seolah ia mahasiswa pada semester awal. Astaga, pantas saja Tuan Kelvin tidak menggunakan jasa kita. Ternyata ia telah memiliki wanita pendampingnya sendiri, gumam seorang cadi golf. Ia sangat cantik, mungkin dia seorang artis atau putri dari pengusaha kaya, kata cadi lain. Sebaiknya kita pergi sekarang, sudah tidak ada harapan untuk kita, usul yang lain. Para wanita itu mengundurkan diri secara sukarela begitu melihat kecantikan Eliza. Sementara itu, dua pria yang menjadi rekan bisnis Kelvin juga tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari permata langka di depannya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini.
kata Kelvin begitu menyadari bahwa rekan bisnisnya tak henti menatap Eliza. Bukankah kita baru saja akan mulai bermain? Tanya salah satu dari mereka dengan penasaran. Tiba-tiba aku ingin bermain sendiri, kalian pergilah. Perintah Kelvin. Mereka tak punya pilihan lain selain pergi dengan perasaan kecewa. Eliza memiliki rok yang minim hari ini. Kelvin tidak ingin dua pria tadi menatap ke arah Eliza dengan tatapan yang kotor. Gadis ini memiliki kaki jenjang yang indah dan Kelvin tak ingin membaginya untuk pemandangan pria lain. Kelvin memberikan isyarat jari agar Zah mendekat ke arahnya. Apakah tidak ada baju lain yang lebih pendek? Tanya Kelvin sinis pada Zah. Zah baru menyadari kesalahannya, ia menggaruk kepalanya dengan tak berdaya. Baju ini dipilihkan oleh manajer toko dan merupakan model terbaru. Aku tidak ikut masuk ke dalam toko saat mereka memilih bajunya, jelasnya. Kelvin menarik napas panjang. Kau boleh pergi, katanya. Saat ini, Kelvin berjalan menghampiri Eliza yang masih berdiri sambil menatap lapangan golf yang indah di depannya. Apakah kamu bisa bermain golf? Tanya Kelvin. Eliza menggeleng. Meski Arka dulu menyukai golf, namun ia tidak pernah ikut pria itu ke lapangan karena ia lebih suka menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga yang baik di rumah. Ke sini, aku akan mengajarimu bermain, kata Kelvin. Eliza mendekat ke arah Kelvin dengan patuh, pria itu memberikan Eliza tongkat golf miliknya. Dia menyentuh telapak tangan Eliza dan membenarkan cara wanita itu memegang tongkatnya. Pria itu lalu berdiri di belakang Eliza, membantu menyesuaikan postur tubuhnya. Kenapa kamu tidak menjelaskannya secara teori saja? Aku pasti bisa memahaminya, protes Eliza. Tidak, kamu harus diajari secara langsung agar mengerti, jawab Kelvin. Kelvin dengan sabar membantu Eliza memukul bolanya, meski proses itu berlangsung sangat lama dan berkali-kali hingga Eliza bisa memukul dengan benar, namun Kelvin merasa puas, sementara Eliza merasa dirugikan. Keenan baru saja datang saat ia melihat pemandangan itu. Ia menghampiri pasangan itu dengan ekspresi yang penuh senyum ambigu. Wow, apakah kau tidak ingin mengenalkan keindahan ini padaku? Tanya Keenan. Kelvin menjadi protektif, ia berdiri di depan Eliza. Keenan merasa kesal pada sikap temannya seolah ia pria tidak setia kawan yang bisa mencuri wanita sahabatnya. Aku hanya ingin berkenalan. Kenapa kamu begitu serius? Kata Keenan. Namanya Eliza, jawab Kelvin. Keenan tercengang, ia mengamati wanita yang sempat membuat temannya berada dalam kegelisahan. Ia memang cantik, pantas saja Kelvin tak keberatan menjadi perebut istri orang, batin Keenan. Aku harus menggunakan kamar mandi, kata Eliza berusaha melarikan diri. Kedatangan Keenan seperti peluang untuk ia bisa melarikan diri dan bernapas sejenak. Setelah wanita itu pergi, Keenan menggoda Kelvin yang masih berwajah sedingin gunung es. Wow, kamu berhasil mendapatkannya. Apakah ia sudah berpisah dengan suaminya? Tanya Keenan. Kelvin mengangguk. Dia sebenarnya sudah bercerai sejak 3 tahun lalu, jawabnya. Apa? Tanya Keenan terkejut. Wanita secantik itu, aku penasaran mantan suami seperti apa yang membiarkannya pergi, lanjut Keenan. Setelah Keenan mengatakan itu, ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Saat ia melihat ke arah Kelvin, dia melihat tatapan belati pria itu kepadanya. Di kamar mandi, Eliza menarik napas lega. Ia segera membasuh wajahnya untuk mendinginkan pipinya yang terasa panas. Ia bertahan beberapa saat di kamar mandi untuk mencuri waktu. Saat ia keluar, dia tak sengaja berpapasan dengan Arka. Dua orang itu saling menatap satu sama lain. Waktu seolah dihentikan di sekitar mereka. Eliza, kata Arka begitu menyadari bahwa wanita di depannya nyata dan bukan ilusi seperti yang selama ini datang padanya.